Hai sahabat Ambis, selamat datang di Study Ambis, channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian memahami fisika dengan mudah dan mempersiapkan diri menghadapi KSM IPA MTS. Di sini kita akan membahas soal-soal fisika mulai dari konsep dasar hingga tingkat lanjut. Aku juga akan berbagi tips dan trik agar kalian lebih percaya diri dalam menjawab soal dan meraih prestasi terbaik. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru. Let's study with ambition hanya di Study Ambis. Langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Pada gelaran Jakarta E-Prix 2022 yang lalu, dua buah mobil listrik dari perusahaan yang berbeda saling bersaing untuk mendapatkan juara. Mesin mobil listrik yang dibuat oleh J Motor memiliki daya maksimum 30 kW. Ini kita buat sebagai PJ. Sedangkan mesin pada mobil listrik yang dibuat oleh N Motor memiliki daya maksimum 40 kW atau yang kita tulis sebagai PN. Jika massa tiap-tiap mobil listrik dan pengendaranya adalah 2 ton, maka dari 4 pernyataan di bawah ini, pernyataan yang benar terkait dengan gerak yang dimungkinkan dari kedua mobil listrik tersebut adalah, nah jadi adik-adik langsung aja kita lihat 4 statement ini mana yang benar. Yang pertama, mesin pada mobil listrik J Motor mampu mengubah gerak dari 2 meter per sekon menjadi 4 meter per sekon dalam waktu 1 sekon. Nah, cara menghitungnya adalah kita di sini menggunakan persamaan dari daya ya, yaitu P sama dengan E dibagi dengan T, di mana E itu adalah energi. Karena di sini ada kecepatan, maka energi yang dimaksud adalah energi kinetik. Sehingga persamaannya berubah menjadi P sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat. Lalu kita bagi dengan T. Nah, di sini kita akan melihat apakah benar waktu yang dibutuhkannya 1 sekon atau enggak. Nah, caranya adalah kita ubah aja persamaan ini ya. Jadinya T sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian kita bagikan dengan P. Dengan persamaan ini kita akan menghitung masing-masing nilai T dari 4 statement. Nah, kita mulai aja dari statement yang pertama ya. T sama dengan setengah, massanya berapa ya? 2 ton. 2 ton itu setara dengan 2000 kilogram, berarti 1/2 ya, dikali 2000 itu kita tulis saja dengan 2 dikali 10 pangkat 3, lalu V2 nya berapa? Ini ya, 4 berarti 4 kuadrat, dikurang V1 kuadrat berarti 2 kuadrat, kemudian kita bagi dengan P. Nah, P nya itu adalah P dari J Motor, berarti PJ 30 kW. 30 kW itu setara dengan 30 dikali 10 pangkat 3. Selanjutnya kita coret yang bisa dicoret ya. Ini kita coret, yang ini juga. Dapatnya berarti 4 kuadrat 16 dikurang 4. Kemudian kita bagi dengan 30. 16 dikurang 4 adalah 12. Dibagi dengan 30 hasilnya adalah 0,4 sekon. Nah, artinya waktu yang diperlukan oleh J Motor untuk mengubah gerakan dari 2 meter per sekon menjadi 4 meter per sekon itu adalah 0,4 sekon. Di soal ini dikatakan bahwasanya J Motor mampu mengubah gerakannya dari 2 meter per sekon menjadi 4 meter per sekon dalam waktu 1 sekon. Nah, karena dia hanya membutuhkan 0,4 sekon, sehingga statement yang pertama ini benar. Nah, kemudian adik-adik dengan cara yang sama, kita akan menghitung nilai untuk statement yang kedua ya. Di sini dia masih menggunakan J Motor juga, hanya saja untuk kecepatannya itu dia berbeda, di mana V1-nya 4, V2-nya 10. Nah, berarti kita tulis ya, T sama dengan setengah. Ini masih massanya 2000, atau kita tulis 2 dikali 10 pangkat 3
V-nya berapa tuh? 10 kuadrat dikurang 4 kuadrat ya, dibagi 30 dikali 10 pangkat 3. Ini kita coret. Ini juga 10 kuadrat berarti 100 dikurang 16 dibagi dengan 30. 100 dikurang 16 adalah 84. Nah, 84 ini kita bagi dengan 30, hasilnya adalah 2,8 sekon. Nah, di soal dikatakan bahwasanya J-motor itu dia tidak mampu mengubah gerakannya dari 4 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon dalam waktu 2 sekon. Pernyataan ini benar ya adik-adik ya, karena di soal ini seharusnya dia membutuhkan waktu 2,8 sekon. Sehingga kita lanjutkan ke statement yang ketiga. T sama dengan setengah, masanya masih ya 2 dikali 10 pangkat 3. V2-nya berapa nih? V2-nya berarti 5 ya. Ini langsung aja ya kakak tulis, berarti 5 kuadrat 25. V1-nya 2 kuadrat berarti 4. Dibagi, nah ini dia bilang N motor. N motor itu dayanya adalah 40 kW. Berarti kamu bagi dengan 40 dikali 10 pangkat 3. Ini dicoret, ini juga. Berarti hasilnya adalah 21/40. Kita bulatin ya, jadi sekitar 0,5 sekon. Coba kita lihat statementnya. Mesin pada mobil listrik N mampu mengubah gerakan dari 2 menjadi 5 dalam waktu 1 sekon. Nah, ini benar karena dia hanya membutuhkan waktu sebesar 0,5 sekon aja. Kita lanjut ke statement yang terakhir. Ini masih N motor ya, berarti T sama dengan setengah dikali 2 dikali 10 pangkat 3. Gerakannya berapa nih? 4/12, berarti ini V1. V2, 12 kuadrat berarti 144 ya. Dikurang dengan 16 V1-nya. 4 kuadrat. Dibagi 40 dikali 10 pangkat 3. Ini kita bagi aja. Yang ini juga. Hasilnya dapatnya adalah 3,2 sekon. Kita coba baca statementnya ya. Pada mobil listrik N motor tidak mampu mengubah gerakan dari 4 menjadi 12 dalam waktu 2 sekon. Nah, ini benar ya adik-adik ya, karena dia membutuhkan waktu sebesar 3,2 sekon. Sehingga yang benar adalah D, semua pernyataan benar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar lintasan gerak benda vertikal ke atas berikut. Pernyataan yang tepat di bawah ini berdasarkan konsep GVA adalah 1. Waktu benda bergerak lintasan AHG lebih lama daripada CHE. Nah, jadi adik-adik sebenarnya kalau dia geraknya itu vertikal ke atas, gambarnya tuh nggak seperti ini. Kalau dia kayak gini tuh lebih ke gerak parabola ya sebenarnya. Cuman mungkin kenapa dibuat kayak gini? Supaya bisa kelihatan antara lintasan si AHG, BHF, dan seterusnya. Karena biasanya kalau gerak vertikal ke atas ya udah dia lurus aja kayak gini biasanya. Cuman ya nggak apa-apa lah ya, mungkin tujuannya yang udah kakak jelasin tadi. Oke, jadi kalau untuk statement yang pertama, waktu benda bergerak pada lintasan AHG itu lebih lama daripada CHE, itu kita nggak bisa langsung menyimpulkan ya, karena memang di soal ini tuh dia tidak menyebutkan kecepatan awalnya. Kecepatan awal itu maksudnya adalah kecepatan di titik A dan kecepatan di titik C. Kita nggak tahu berapa nilai pastinya. Nah, jadi untuk yang ini kita coba skip dulu. Kita coba statement yang kedua. Nilai energi mekanik di posisi H sama dengan energi potensialnya. Nah, jadi kalau misalnya di graf vertikal, di titik H ini adik-adik itu adalah titik tertingginya. Jadi kalau kakak gambarin ya, itu kayak gini. Nah, ini adalah titik H, di mana titik H ini itu adalah ketinggian maksimum. Di mana pada saat ketinggian maksimum,
energi kinetiknya itu dia sama dengan 0 atau dia energi kinetiknya minimum. Nah, kebalikannya, energi potensialnya itu dia maksimum. Sehingga kalau energi mekanik itu kan rumusnya EK ditambah dengan EP. Nah, EK-nya itu sama dengan 0 ditambah dengan EP. Nah, sehingga energi mekaniknya sama dengan energi potensialnya. Sehingga statement yang kedua ini benar. Kita lanjut coba ke statement yang ketiga. Energi kinetik di posisi H bernilai maksimum. Nah, ini salah ya adik-adik ya. Ini udah kakak jelasin ya. Kenapa dia sama dengan 0? Karena pada saat di titik tertinggi, benda itu dia akan diam. Dia akan diam sejenak. Nah, kalau dia diam sejenak berarti kecepatannya sama dengan 0. Energi kinetik itu kan dia rumusnya setengah mv pangkat 2. Nah, sehingga EK sama dengan setengah M0 pangkat 2. Nah, angka 0 dikalikan apapun, hasilnya pasti sama dengan 0. Sehingga statement yang ketiga salah. Jadi kita bisa simpulin ini salah, ya ini juga salah. Nah, pasti jawabannya yang C. Tapi kita coba cek dulu ya untuk statement yang keempat. Dia bilang di sini waktu atau lama benda bergerak pada semua lintasan bernilai sama. Nah, tapi dengan catatan ya adik-adik ya. Dengan catatan nilai kecepatan awal baik di titik A, di titik B, dan C itu dia harus sama. Kita lanjut, Mr. Budi ran at speed of 4 meter per second to catch up with Mr. Ahmad who was carrying out the Sa'i worship on foot at 2 meters per second in front of Mr. Budi. If the distance between them is 80 meters, then Mr. Budi will catch up with Mr. Ahmad after how many seconds? Nah, jadi ceritanya itu adik-adik, ada Pak Budi berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti di sini kita bisa tuliskan VB untuk mengejar Pak Ahmad yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki ya, di mana kecepatan si Pak Ahmad itu adalah 2 meter per sekon. Nah, di mana Pak Ahmad tadi itu dia berada di depan Pak Budi. Jika jarak antara mereka itu adalah 80 meter, maka Pak Budi itu akan menyusul Pak Ahmad setelah berapa detik. Langsung aja kita bahas. Nah, jadi ceritanya ini ada Pak Ahmad ya. Pak Ahmad itu dia kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, kemudian di belakang Pak Ahmad itu ada Pak Budi. Kecepatannya itu adalah 4 meter per sekon. Jarak di antara mereka itu adalah 80 meter. Nah, untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan oleh Pak Budi untuk menyusul Pak Ahmad, di sini kita gunakan persamaan dari SB sama dengan SA ditambah dengan 80. Artinya, jarak yang ditempuh oleh Pak Budi itu adalah berapa jauh ya jarak yang ditempuh oleh Pak Ahmad, anggaplah misalnya segini, kemudian ditambah dengan 80 meter. Nah, langsung aja, SA-nya itu berarti kita pakai persamaan VA dikali dengan T, kalau SB-nya berarti VB dikali T, tambah dengan 80. Masukin VB-nya 4, berarti 4T, VA-nya 2, dikali T ditambah dengan 80. Ini pindah ruas, jadinya 4T dikurang 2T sama dengan 80, 2T sama dengan 80 ya. Baru ntar T-nya sama dengan 40 sekon. Inilah jawabannya. Seorang jemaah umroh naik ke rooftop hotel yang lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram. Ketinggian rooftop tersebut dari dasar hotel adalah H. Oke, kita coba langsung gambarin aja ya adik-adik ya. Misalnya ini dasar hotelnya. Kemudian kita coba ini ya, gambarkan, anggaplah misalnya ini hotelnya. Ketinggiannya itu dia katakan setinggi H.
Sesampainya di atas, sandal yang digunakan terjatuh sampai dasar hotel. Waktu yang ditempuh dari rooftop ke setengah tinggi hotel adalah T1 ya, ini harusnya adik-adik ya, bukan T ya. Berarti dari sini ke sini waktunya adalah T1. Dan waktu yang ditempuh dari setengah tinggi hotel sampai menumbuk tanah di dasar adalah, ini harusnya T2 nih. Berarti dari sini ke sini itu nilainya T2. Sementara V1 adalah kecepatan ketika sampai di setengah tinggi hotel. Dan V2 adalah kecepatan, ini V2 ya, nggak bisa ditulis, bentar. Dan V2 adalah kecepatan sandal saat menumbuk tanah di dasar. Berarti ini V1, yang ini V2. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, langsung aja kita bahas. Nah, jadi untuk rooftopnya atau di puncak sini ya, kita buat titik A, lalu di setengah gedungnya kita buat titik B, dan di dasar gedungnya kita buat titik C. Nah, kita akan tinjau dulu pergerakan sandalnya dari titik A ke titik B. Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari VT sama dengan GT. Karena di sini dia jatuh ya. Kalau dia jatuh berarti kan tanpa kecepatan awal atau dikatakan si sandalnya mengalami gerak jatuh bebas. VT itu berarti nilai dari V1-nya ya, V1. G-nya adalah 10. T-nya berapa nih? T-nya T1. Dapatlah persamaannya V1 sama dengan 10 T1. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan persamaan dari H sama dengan setengah GT pangkat 2. Nah, di mana ketinggiannya dari titik A ke B, berarti kan dari sini ya, dari sini ke sini itu adalah setengah dari si H. Sehingga bisa kita tulis setengah H sama dengan setengah GT pangkat 2. Setengahnya kita coret sehingga kita bisa tuliskan ya, T1 sama dengan akar H per G. Lalu kita masukin G-nya 10 sehingga diperoleh T1 sama dengan akar H per 10. Nah, ini adalah persamaan yang pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya kita ini ya, substitusi persamaan 2 ke 1. V1 itu kan dia persamaannya 10 T1. Nah, T1 itu adalah akar H per 10. Yang 10 ini ya, yang di luar akar, yang ini kita masukin ke dalam akar. Jadinya berarti 100 H per 10. Kemudian ini kita coret, dapatnya berarti V1 adalah akar dari 10H. Dengan cara yang sama, kita akan menganalisa pergerakan si sandalnya dari titik B ke titik C. Di mana di titik B ini bendanya sudah memiliki kecepatan yaitu sebesar V1. Sehingga benda mengalami gerak vertikal ke bawah. Yang persamaannya adalah VT sama dengan V0 ditambah dengan GT. Nah, nilai dari VT itu adalah V2. Dan V0-nya itu adalah nilai dari V1 ditambah G dikali dengan T2. Nah, kemudian kita akan masukin ya nilai dari V1 yaitu akar 10H, nilai yang ini tadi. Akar 10H ditambah 10 T2. Kemudian kita sudah bisa ya membandingkan nilai dari kecepatan yang pertama dan kecepatan yang kedua. Nah, di sini adik-adik, nilai dari V1-nya itu adalah akar 10H, sementara
nilai dari V2 adalah akar 10H ditambah dengan 10T2. Tentu saja karena nilai dari akar 10H-nya ditambah dengan 10T2 sehingga V2 lebih besar daripada V1. Sehingga jawabannya adalah yang B. Setelah mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, rombongan jamaah haji Indonesia melanjutkan perjalanan darat menuju Mekah dengan bus perjalanan dari Jeddah titik A melalui 3 daerah, yaitu Al-Jumum titik B, Al-Mukaiti titik C, dan Basem titik D, sebelum akhirnya sampai di Mekah atau titik E, seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi ini gambarnya adik-adik ya. Ini gambarnya menunjukkan nilai kecepatan dalam satuan kilometer per jam terhadap waktu yang satuannya adalah menit. Berarti nanti satuannya kita harus samakan dulu ya, karena dia ini beda, yang satunya jam, yang satunya dia menit. Nah, kita lanjut. Jika pada speedometer bus menunjukkan rata-rata konsumsi bahan bakar bus selama perjalanan seperti tabel di bawah ini, maka total konsumsi BBM selama perjalanan Jeddah ke Mekah adalah titik-titik liter. Cuman ini satuannya harusnya dalam kilometer per liter ya. Coba kakak perbaiki dulu, kilometer per liter. Oke. Nah, lanjut ya, kita bahas. Nah, jadi stepnya adalah kita menghitung berapa jarak yang ditempuh dari masing-masing perjalanan. Yang pertama kita akan hitung dulu perjalanan dari A ke B. Nah, caranya adalah karena ini grafik kecepatan terhadap waktu, maka kita menggunakan daerah di bawah grafiknya. Kalau dari A ke B berarti kan dia, kita coba buat garis putus-putus dulu ya. Nah, A ke B itu kan berarti dia sampai sini ya. Nah, kalau kita lihat lagi, maka bangunannya dia terbentuk apa nih? Iya, bentuknya adalah segitiga. Sehingga kita menggunakan rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Langsung aja kita masukin, alasnya berarti dari 0 sampai dengan di sini. Nah, di sini tuh nilainya adalah 30. Berarti alasnya adalah 30 menit. Nah, karena dia satuannya menit, kita harus mengubahnya menjadi jam. 1 jam adalah 60 menit. Berarti setengah jam adalah 30 menit. Nah, langsung aja kita tulis di sini ya. Setengah jam berarti. Setengah dikali tingginya berarti yang ini nih. Dari sini ke sini berapa? 80 ya. Ini kita kaliin dapatnya berarti 4. 4, 8 bagi 4 berarti 2. Berarti jaraknya adalah 20 km. Kita lanjut dari S, B ke C. Jarak B ke C berarti yang ini. Nah, yang ini ya. Bentuknya apa nih? Iya, dia bentuknya adalah persegi panjang. Kita hapus ya biar jelas kelihatannya. Kita gunakan rumusnya panjang dikali dengan lebar. Panjangnya berarti sama ya kayak yang tadi ya, masih dari sini ke sini. 80 juga. Lebarnya berarti dari 30 ke 60. Nah, sama. 30 menit berarti setara dengan setengah jam. Ini kita kali setengah, berarti jarak yang ditempuh adalah 40 km. Lanjut dari jarak C ke D. C ke D kita hapus dulu yang lain ya biar lebih enak ya fokusnya ya. C ke D berarti yang ini. Nah, kira-kira bentuk bangunannya nih apa adik-adik? Ya, bentuknya adalah trapesium ya. Rumusnya apa? Sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2, kemudian kita kalikan dengan tinggi. Nah, sisi atasnya berarti yang ini 80, sisi bawahnya yang ini berarti ini berapa? 100 ya. Oh iya benar, 100.
kita bagi 2, kita kali dengan tinggi. Tingginya berarti yang ini. Ini berapa, nggak kelihatan. Oh, di tengah-tengah sini ya, berarti ini 70. 60 dikurang 70 berarti 10. 10 menit itu berarti bisa kita tulis, kita ubah ke jam ya, bisa kita tulis berarti 10/60 karena 1 jam adalah 60 menit. Ini kita coret ya, dapatnya berapa ya, 180 per 2 itu 90. 90 dikali dengan 1/6, 15 km. Kita lanjut jarak dari D ke E. D ke E itu berarti dari sini ke sini. Nah, bentuknya apa? Ya, bentuknya adalah segitiga. Kita pakai setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya berarti yang ini. 100 dikurang dengan 70 berarti 30. 30 menit setara dengan setengah jam. Tingginya yang ini ya, berarti berapa? 100. 1/4 dikali 100 adalah 25. Berarti 25 km. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa konsumsi BBM pada masing-masing perjalanan. A ke B itu butuh 2,8. Berarti ini kita bagi dengan 2,8 ya. Ini kita coret. 20 dibagi dengan 2,8 hasilnya adalah 3,14 liter. Kemudian yang B ke C nggak muat ya adik-adik ya. Kakak coba tulis di sini aja deh. Dia kan 40 km ya, berarti 40 kita bagi 3 hasilnya berapa? Ya, 13,33. Lalu C ke D 2,7 ya, berarti 15 dibagi dengan 2,7 hasilnya adalah 5,55. Lanjut D ke E. D ke E mana? Ini ya, 25 nya 15 berarti 25 3 bukan 15, 25 dibagi 3 hasilnya berapa? 8,33 liter. Nah, jadi ini tinggal kamu jumlahin ya, 3,14 ditambah 13,33 lalu 5,55 dan 8,33. Nanti dapat hasilnya adalah 34,35 liter. Inilah jawabannya. Berdasarkan grafik dan gambar di atas, maka satu percepatan jamaah dari rukun Iroqi ke rukun Syariah adalah 0. Nah, sekarang kita lihat dulu ya adik-adik ya. Di sini titik A itu adalah Hajar Aswad ya. Kemudian yang B itu adalah rukun Iraki, kemudian yang C itu adalah rukun Syrian, kemudian yang terakhir adalah rukun Yamani atau titik D. Itu statement yang pertama itu adalah dari rukun Iraki ke rukun Syrian. Iraki itu dia di B, berarti dari B ke C. Nah, kalau kita lihat di grafik ya, ini kan dia grafik kecepatan terhadap waktu. Dari B ke C ini dia grafiknya lurus. Artinya kecepatannya dia konstan atau tetap. Kalau kecepatannya konstan, artinya percepatannya sama dengan 0. Sehingga statement yang pertama ini benar. Kita lanjut ke statement yang kedua. Jarak tempuh linear, 1 kali putaran tawafnya lebih dari 144 meter. Berarti kita akan menghitung ya, total jarak yang ditempuh dari titik A sampai dengan titik D. Nah, cara menghitungnya adalah kita tinggal menggunakan luas daerah di bawah grafik. Yang pertama, kita akan menghitung dari A ke C. Kalau kamu lihat ya, dari A ke C ini bentuk bidangnya adalah trapesium.
Trapesium itu rumusnya adalah sisi atas itu berarti yang ini adik-adik ya. Dari 4 ke 20 berarti 16. Ditambah dengan sisi bawah. Sisi bawahnya yang ini berarti 20. Dibagi 2, kemudian dikali tinggi. Tingginya yang ini. Berarti 6. Kita hitung 16 ditambah 20 adalah 36. Ini dicoret, dapatnya 3. 36 dikali 3 hasilnya adalah 108 meter. Lanjut kita menghitung jarak dari C ke D. Nah, dari C ke D ini dia bentukannya juga masih trapesium. Hanya saja sisi atasnya dia yang ini. Jadi dia itu dirotasi adik-adik ya, diputar. Nah, jadi ini sisi atas. Yang ini sisi bawahnya. Lalu yang ini adalah tingginya. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Sisi atasnya berarti 6 ya, yang ini 6. Sisi bawahnya ke sini berarti 12. Dibagi 2, tingginya berarti dari 24 ke 20, berarti 4 ya. 4 dibagi 22, 6 ditambah 12 adalah 18, dikali 2 berarti berapa? Iya, 36. Nah, sehingga S totalnya atau S dari A sampai dengan D, tinggal kamu jumlahin aja. SAC ditambah SCD. 108 meter ditambah 36. Hasilnya adalah 144 meter. Statement yang kedua juga benar. Kita lanjut ke statement yang ketiga. Percepatan jamaah dari rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad itu tadi mana ya? Yang ini. Itu ke rukun Iraqi. Iraqi itu berarti B. Dari A ke B itu dia percepatannya konstan. Kita lihat dari A ke B. Nah, kalau dia kayak gini ya grafiknya adik-adik, maka dia mengalami GLBB. Nah, kalau GLBB itu dia pasti percepatannya konstan. Sehingga statement yang ketiga ini juga benar. Kita lanjut ke statement yang terakhir. Gerakan tawaf dari rukun Syrian ke rukun Yamani dikategorikan dalam gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat rukun Syrian itu di titik ini ya, titik C. Titik C ke titik Yamani. Yamani itu berarti D. Berarti dari C ke D ini juga sama. Kalau dia grafiknya seperti ini juga GLBB. Berarti yang benar adalah yang A. Bukan yang A ya, yang D. Semua pernyataan benar. Kita lanjut. Lakukan analisis terhadap gerak benda dari T sama dengan 5 sekon hingga T sama dengan 15 sekon. Dimana ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Kita coba tandain dulu 5 detik itu berarti yang ini. 5 detik ke 15 detik berarti yang ini adik-adik ya. Benda selalu bergerak dipercepat. Ini salah ya adik-adik ya. Kenapa? Karena anggaplah misalnya ini titik A, ini titik B, lalu yang ini adalah titik C. Titik A ke titik B, selama pergerakan ini bendanya dia mengalami perlambatan atau bergerak diperlambat. Nah, sehingga dia salah nih yang A. Kalau yang B juga salah. Kenapa? Karena dari titik B ke C, dia mengalami pergerakan dipercepat. Kalau yang C ini benda bergerak diperlambat sampai berhenti, kemudian berbalik arah dan dipercepat. Nah, ini yang benar ya. Jadi dia awalnya diperlambat dulu, yang ini. Kemudian sampai di titik ini dia diam. Kalau dia diam itu berarti dia berbalik arah. Setelah berbalik arah, baru dia mengalami percepatan. Kita lanjut.
Soalnya adalah untuk menggambarkan daya yang dihasilkan oleh mesin, ia disetarakan dengan tenaga atau kekuatan seekor kuda. Satu tenaga kuda setara dengan 746 watt. Jadi kita langsung aja tulis ini sebagai daya kuda atau PK. Jika sebuah mesin memiliki daya 100 tenaga kuda, berarti ini adalah nilai dari PM ya, dimana PM-nya itu dia katakan sama dengan 100 tenaga kuda. Nah, dimana untuk daya tenaga kuda itu adalah 746 watt. Berarti ini sama aja dengan 100 dikali dengan 746 watt. Sehingga daya mesinnya itu adalah 74.600 watt. Nah, kita lanjut. Maka waktu yang diperlukan mesin untuk mengangkat beban bermasa 2,2380 kiloton setinggi 10 meter. Berapa waktunya? Nah, di mana G itu adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Baik, langsung aja. Di sini kita masih menggunakan persamaan dari daya adalah energi dibagi dengan waktu. Nah, di sini energi yang kita gunakan itu adalah energi potensial. Ya, kenapa? Karena di sini ada nilai dari H atau ketinggiannya. Jadi langsung aja kita ganti dengan MGH lalu dibagi dengan T. Sehingga persamaan ini bisa ditulis menjadi T sama dengan MGH dibagi dengan P. Kemudian kita tinggal masukin nilai dari masanya yaitu 2,2380 kiloton ya. Kiloton itu berarti kalau kilo kan 10 pangkat 3. Kalau ton juga 10 pangkat 3, berarti dia 10 pangkat 6. Paham gak adik-adik? Nah, jadi gini, kilo 10 pangkat 3, berarti kan dikali lagi tuh, ton juga 10 pangkat 3. Berarti ini 10 pangkat 6, karena kiloton kata dia kan. Lalu dikali dengan G-nya 10, H-nya juga 10. Dibagi dayanya berapa nih? 74.600 ya. Nah, setelah dihitung nanti akan diperoleh nilai T-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 3 sekon atau 3000 sekon.